Apakah cukup dengan meyakini kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh percaya diri bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang tersentuh siksa Allah, dan ayat-ayat penyiksaan di dalam Al-Quran itu hanya ketidakmampuan kita di dalam menafsirkan ayat tersebut? Mohon maaf Mbah Nun. Assalamualaikum. Mas Helmi tolong ikut memahamkan saya mengenai pertanyaannya. Oke. Dalam pemahaman saya, Mas Dion ini bertanya, dengan kita meyakini Bismillahirrahmanirrahim, di mana di situ ada sifat Allah Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian itu berlaku keseluruhannya seakan-akan tidak ada siksa karena Allah itu Rahman Rahim, sehingga ketika di ayat-ayat itu ada tentang siksa itu mungkin maksudnya bukan itu, mungkin kita yang nggak paham karena itu akan menganulir Bismillahirrahmanirrahim, barangkali seperti itu. Dianulir oleh Bismillah. Atau sebaliknya, yang siksa-siksa itu teranulir oleh Rahman Rahim. Dianulir oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Teoritis seperti itu, tapi kan Allah juga perlu bukti-bukti komitmen kita. Ya. Jadi sekarang kamu makan itu dalam kosmos nilai Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Kamu kerja di kantor dalam kosmos Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Kamu bergaul dengan tetangga, memperlakukan anak istrimu, dan semua yang kamu alami itu di dalam lingkup atmosfer Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Kalau utuh seperti itu maka memang bisa terjadi yang Anda bayangkan. Tapi hari kita kan tidak mampu untuk utuh ya. Kita kan bocor-bocor. Kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang gidang itu tidak utuh, itu tidak lengkap. Kadang-kadang ada yang kurang, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang sembrono dan seterusnya. Jadi sekarang teoritis pemahaman ya seperti itu gitu ya. Tapi kan Bismillahirrahmanirrahim, kalau anda manusia yang berproses, kemudian Anda akan ketemu. Ya tidak bisa Bismillah doa, ya harus dengan kelengkapan Al-Fatihah seluruhnya. Terus nanti Anda berkembang lagi ya, tapi kan perlu detail-detail dan konteks yang bermacam-macam. Maka Anda perlu baca Ar-Rahman, Anda perlu memasukkan Yasin ke dalam jiwa Anda, ada memerlukan Al-Baqarah, gitu, memasukkan Al-Kahfi atau ayat-ayat yang lain, Al-Waqiah dan seterusnya. Itu semua karena Bismillah itu kan awal dari umul kitab ya. Jadi itu ibaratnya itu kan benihnya gitu, benihnya. Kemudian persemaian awal itu namanya Al-Fatihah, kemudian berkembang menjadi pohon besar yang namanya Al-Quran. Nah itu kan ada cabang-cabangnya. Jadi apakah Anda bisa menjalani hidup Anda itu dengan benih Bismillahirrahmanirrahim, kemudian betul-betul berkembang menjadi pohon Al-Quran? Kan tidak sehebat itu juga kita gitu. Jadi kadang-kadang kita onok bosoke, onok godongi, onok garingi, ada tanggalnya, ada alumnya ya, ada namanya alum itu bahasa Indonesianya, ada lumlainya, ada layunya kan gitu. Jadi teoritis Bismillah memang mengandung seluruhnya itu. Tetapi kan kemudian kan sebagaimana benih, biji, dia kan akan menjadi pohon. Dan sampai ketika dia menjadi kayu, menjadi cabang, menjadi ranting, menjadi dahan, menjadi kembang, menjadi pohon, menjadi daun, menjadi buah, kan tetap harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita mempertahankan itu bisa apa tidak? Kan tidak mudah. Ketika Anda berdagang, penerapan Bismillahirrahmanirrahimnya gimana? Ketika Anda mengalami ini itu dalam ekonomi Anda atau dalam politik Anda atau apapun ya, itu penerapan Bismillahirrahmanirrahim harus Anda jamin. Dan kan tidak semudah itu juga gitu. Makanya kalau saya sih sebanyak mungkin mengakses Quran. Spekulasinya begitu. Nomor satu, semakin banyak kita mengakses Quran, semakin Allah senang sama kita. Kan gitu kan? Semakin banyak ayat yang kita baca, itu Allah semakin sayang sama kita. Semakin banyak firman yang kita apresiasi, semakin dekat cintanya Allah kepada kita, kan begitu. Jadi kalau saya sebanyak-banyaknya, saya iso-isone, saya kuat-kuatil lah. Pokoknya kita sebanyak mungkin mengakses Quran secara ruhiyah dan akliyah, secara rohani dan intelektual. Aplikasinya nanti secara budaya dan peradaban, perilaku sosial dan seterusnya. Artinya kalau kita menerima siksa atau manusia menerima siksa itu bisa dipahami karena kita kurang sungguh-sungguh di dalam berbismillah tadi. Ya bismillah kan cuman benihnya ya. Tapi kan kemudian dia bersemai.
Klopo kan gampang, kuwi lek isih winih klopo tunas, nanti kan jadi beluluk. Nah ketika jadi beluluk Anda masih bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Ketika jadi cengkir Anda masih enggak? Masih utuh enggak bismillah Anda? Gitu ya. Ketika jadi kelapa ini lebih ruwet lagi, sabutnya harus bismillah. Yes. Badoknya harus bismillah, air kelapanya harus bismillah. Apa jenis kalau yang dikata parut itu kerambile ya, kerambile kudu bismillah. Jadi tidak semudah itu juga gitu. Jadi kita butuh membuktikan ruang dan waktu. Jadi ya gampangnya gini, mahasiswa bilang kita anti diktatorisme, gitu ya. Kita anti kolusi, kita anti nepotisme. Gue 5 tahun menedek ternyata terlibat kolusi, terlibat nepotisme, kan dia juga belum tentu bisa menahan diri kan gitu. Ketika dia dapat terima uang dan seterusnya itu kan dia belum tentu bisa mempertahankan apa yang diucapkan ketika demo kan gitu. Demikian juga bismillah tadi. Nah kalau pengertian, kalau pemahaman tentang pengetahuan dan ilmu ya cukup. Tapi kan hidup itu tidak hanya pengetahuan dan ilmu kan. Orang itu naik dalam workshop di Jombang kan siji roh, dari tidak roh, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mengerti, dari mengerti menjadi bisa, dari bisa menjadi gelem atau mau. Untuk apa Anda bisa macamnya tapi tidak mau melakukan? Anda bisa sholat canggih baca Quran tapi tidak melakukannya. Jadi gelem kan nomor 1 itu irodah namanya. Kalau tidak punya irodah, untuk apa takwa? Untuk apa ilmu? Untuk apa semua yang lain? Kan tetap akhirnya kan idza arada syai'an harus irodah, harus mau kita ikhlas. Mau itu pun dengan kualitas-kualitas sampai ke ikhlasan itu. Jadi secara teoritis mudah memang. Bismillah itu merangkum segala sesuatu. Bahkan tidak usah bismillahirrahmanirrahim, bismillah tok cukup. Jadi kalau kita mau pamer tafsir ya, seluruh Quran itu kita tafsirkan mungkin 1000 tahun. Al-Fatihah tok mungkin 10 tahun. Ya. Tapi mungkin jangankan bismillahirrahmanirrahim tok aja butuh 10 tahun. Atau tidak usah bismillahirrahmanirrahim, bismillah tok, dah tidak pakai rahmanirrahim. Emang ada kalau ada bismillah kok tidak rahmanirrahim? Tidak ada. Kalau sudah bismillah berarti pasti rahman, pasti rahim gitu. Jadi kalau kita mengukurnya seperti itu, kita bisa terjebak pada kesembronoan kita sendiri. Jadi yang penting kita istiqomah terus menerus di setiap tahap proses itu. Dari tahap benih menjadi tahap tunas, persemaian itu kemudian menjadi pohon, menjadi berdahan, beranting, berdaun, berbunga, berbuah. Itu kita tetap konsisten dan istiqomah untuk membismillahirrahmanirrahimkan, kira-kira seperti itu ya. Dan itu tidak mudah, dan itu yang buat manusia kacau semua di dunia karena tidak mampu konsisten itu. Iya. Rumah samu gampang po. Gitu. Iya. Nek kue cerdas banget, jangan bismillah tok ya cukup. Karena kalau sudah bismillah kan dengan nama Allah. Nek Allah yang mesti Rahman Rahim nek. Piye? Ya mesti bae no. Nek Allah yang mesti yang terkandung dalam Al-Fatihah. Allah mesti kita semua yang terkandung dalam pemahaman Al-Qur'an semuanya. Jadi tinggal Anda mau gimana, mau detail apa mau setia pada waktu atau membuktikan kepada Allah kapan saja Anda tetap mempertahankan bismillahirrahmanirrahim di setiap langkah Anda, di setiap tahap proses hidup Anda kan gitu.